Ya, salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah kiranya damai, sejahtera, dan kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam setiap kita semuanya dimanapun kita berada. Kita akan mendasari renungan pada saat ini sesuai dengan tema firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi gerejanya. Kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Puji Tuhan. Panggilan Tuhan terhadap orang yang percaya itu sebenarnya sudah dimulai sejak awal, sejak Abraham ya, dipanggil oleh Tuhan, kemudian kepada semua orang-orang yang percaya, di mana Abraham diberi janji oleh Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati di dalam kehidupannya, tetapi bukan saja diberkati untuk dinikmati sendiri, tetapi diberkati untuk menjadi berkat. Kemudian Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa kita dipanggil untuk menjadi garam di tengah-tengah ketawaran dunia ini. Kita juga dipanggil untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Nah, kita sebagai orang-orang yang telah terlebih dahulu menerima berkat daripada Tuhan, dan kita sudah diterangi hidup kita oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, maka sudah semestinya kita harus senantiasa berusaha untuk memenuhi panggilan yang daripada Tuhan ini, yaitu untuk senantiasa hidup menjadi berkat, untuk senantiasa hidup menjadi garam, untuk senantiasa hidup menjadi terang, mengabarkan Injilnya, menyaksikan kasih-Nya, dan menyatakan kuasa-Nya melalui perbuatan-perbuatan kita yang baik. Maka Tuhan Yesus tadi di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Memang ini bukan satu perkara yang mudah untuk kita lakukan. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, ya sementara kita anak-anak Tuhan di akhir zaman ini sedang menghadapi masa-masa yang sukar, menghadapi masa-masa yang gelap, yang kelam. Ya, bagaimana kita bisa menjadi terang, bagaimana kita bisa menjadi berkat, bagaimana kita bisa menjadi garam, sementara orang-orang yang ada di sekitar kita dunia ini pun seringkali juga tidak begitu peduli
dengan keberadaan anak-anak Tuhan. Memang ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi kita dikehendaki oleh Tuhan untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, untuk menjadi berkat. Nah, bagian kita adalah melakukan apa yang bisa kita lakukan. Maka selebihnya Tuhanlah yang sudah memanggil kita, yang sudah memberikan kepercayaan kepada kita, yang memberikan tanggung jawab kepada kita. Tuhan yang akan memperlengkapi kepada setiap kita bagaimana agar supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan itu akan terjadi dan tergenapi di dalam setiap kehidupan kita. Kita hanya melakukan apa yang menjadi bagian kita. Selebihnya itu adalah urusan yang daripada Tuhan. Sebab kita percaya bahwa semua itu dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan, dan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Artinya bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan. Kalau kita dikehendaki oleh Tuhan untuk menjadi berkat, Tuhan sudah menyediakan berkat itu melalui setiap kehidupan kita. Kalau Tuhan menghendaki kita menjadi garam, maka kita sudah dipersiapkan hidup kita oleh Tuhan agar kita bisa berdaya guna atas kehidupan yang ada di sekitar kita. Demikian juga kalau kita dikehendaki oleh Tuhan untuk menjadi terang, ketika kita bersedia dan melakukan apa yang menjadi bagian kita, Tuhan sendirilah terang itu yang akan memancar melalui setiap kehidupan kita, anak-anaknya. Maka bagi kita Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tinggal kita taat, bersedia, berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, ini aku, pakailah aku, ya, sesuai dengan kehendaknya dan menurut kepada jalan-jalannya. Dan saya sangat percaya bahwa kehidupan kita melalui perbuatan-perbuatan kita akan bisa menunjukkan terang itu. Ya, kita menjadi alatnya Tuhan untuk bisa memancarkan cahaya, terang, kemuliaan yang daripada Tuhan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi bagian kita yang harus kita lakukan untuk bisa dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi garam, menjadi terang ya, di tengah-tengah ketawaran dan kegelapan dunia ini. Ada beberapa hal yang saya renungkan, mungkin masih ada banyak hal lagi yang perlu kita kerjakan yang menjadi bagian kita. Yang pertama bahwa kita harus memiliki terang itu di dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan bahwa kita ini adalah bagaikan bintang. Bintang itu bukan sumber terang, tetapi bintang itu bisa memancarkan terang kalau dekat dengan sumbernya. Kalau jauh dengan sumbernya, ya kita tidak akan bisa memancarkan terang itu. Ya kita tidak pernah bisa bercahaya. Ya, seperti planet yang ada di bumi ini, ya, bagaimana bintang-bintang itu bisa
memancarkan cahayanya, bagaimana bulan itu bisa memancarkan cahayanya ketika dekat dengan sumbernya. Sumber yang ada di bumi ini adalah matahari, ya, sehingga ketika bintang-bintang itu dekat dengan sumbernya matahari akan bisa memancarkan terang. Ya, ketika bintang itu ada jauh dari sumbernya, maka terangnya juga akan redup. Nah, demikian juga di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita bisa memancarkan cahaya terang, yaitu harus senantiasa dekat dengan sang terang itu. Ya, harus dekat dengan sumber terang itu. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 dikatakan, maka Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya. Tuhan adalah terang dunia. Nah, bagaimana bisa memiliki terang hidup? Ya, artinya bahwa kalau di dalam kehidupan seseorang itu memiliki terang hidup, bisa memancarkan cahaya terang itu, syaratnya adalah mengikut kepada Tuhan. Ya, barang siapa mengikut aku, ya, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Untuk bisa mempunyai terang hidup, syaratnya adalah mengikut kepada Tuhan. Ya. Mengikut kepada Tuhan itu artinya kita percaya kepada Tuhan. Ya. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, dulu kita hidup di dalam kegelapan, kemudian berjalan di dalam terangnya yang ajaib, maka hidup kita akan dipenuhi dengan terang itu. Ya, hidup kita akan dipenuhi dengan terang yang daripada Tuhan, dan hidup yang ada terangnya yang daripada Tuhan itu akan bisa terpancar, bisa dilihat, bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita semakin percaya kepada Tuhan, kita semakin setia kepada Tuhan, kita semakin sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan, kita semakin intim dengan Tuhan, dan itu akan membawa kita semakin hidup di dalam terang. Semakin kita mempunyai terang, dan terang itu akan terpancar melalui setiap kehidupan kita. Kita bisa melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, ya, yang namanya murid kan selalu dekat dengan gurunya. Kalau ya sekarang karena masa pandemi ini, ya murid tidak selalu dekat dengan gurunya. Ya, pelajaran dilaksanakan secara daring. Ya, dan itu dirasakan bahwa begitu ada perbedaan yang sangat signifikan, ya, ketika murid dekat dengan gurunya, bisa diawasi, bukan saja bisa diawasi, kemudian bisa menerima pelajaran-pelajaran lebih jelas lagi, ya bahkan bisa melihat sang guru, bukan saja melihat
menerima pelajaran, tapi juga bisa meneladani apa yang dilakukan oleh guru itu, ya, sehingga akan membuat murid-murid itu bukan saja secara ilmu pengetahuan bisa bertambah, tetapi juga secara karakter, ya, bisa berubah karena dekat dengan gurunya. Ya. Kalau guru zaman dulu ya betul-betul memang bukan saja mengajar, tapi juga bertanggung jawab atas pertumbuhan murid-muridnya. Ya. Nah demikian juga murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, mereka dipanggil oleh Tuhan. Ya, seperti Petrus, ya, Tuhan katakan, kamu tidak lagi menjadi penjala ikan, tetapi kamu akan menjadi penjala manusia. Maka ikutlah aku. Ya. Maka Petrus kemudian meninggalkan pekerjaannya, demikian juga rekan-rekan yang lainnya yang dipanggil oleh Tuhan, kemudian mengikut kepada Tuhan Yesus. Ya. Mengikut Tuhan Yesus, selalu mendengar pengajarannya, tapi bukan saja mendengar pengajaran kebenaran-kebenaran firman Tuhan saja, tapi Tuhan Yesus juga memberikan teladan yang melalui hidupnya, ya, nampak jelas bisa dilihat oleh murid-muridnya pada waktu itu. Dan itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya diajar, ya, untuk bisa memberitakan Injil, menyatakan kuasanya, dan lain sebagainya. Sehingga mereka ketika Tuhan Yesus kembali mekrat ke surga, ya, sudah siap untuk menjalankan amanat agung yang daripada Tuhan, ya, karena selalu dekat dengan Sang Guru yang adalah terang. Akhirnya mereka bisa memancarkan terang, cahaya, kemuliaan yang daripada Tuhan. Demikian juga kehidupan jemaat yang mula-mula. Kalau kita merenungkan di dalam Kisah Para Rasul, ya, pasal yang kedua ayat 41 sampai ayat 47, setelah mereka percaya kepada Tuhan Yesus oleh karena pemberitaan Injil yang disampaikan oleh para murid-murid pada waktu itu, ya, mereka tetap hidup senantiasa dekat dengan Tuhan, ya, tetap bersekutu, kemudian mendengarkan pengajaran yang diberikan oleh rasul-rasul, ya, kemudian memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya, kemudian mengadakan persekutuan-persekutuan baik di tempat-tempat ibadah tetapi juga di rumah mereka masing-masing, senantiasa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan tetapi juga dengan sesama saudara-saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka menyatakan kehidupan Tuhan Yesus, saling berbagi, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, ya. Dan itulah kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-47, dengan kehidupan yang sedemikian, yang semakin dekat dengan Tuhan, yang semakin melekat dengan Tuhan, maka apa yang daripada Tuhan itu tertransfer di dalam kehidupan mereka, ya, bisa dilihat, bahkan boleh dirasakan oleh banyak orang yang ada di sekitar mereka. Dan dikatakan bahwa mereka disukai oleh semua orang, ya. Tidak ada seorang pun yang senang hidup di dalam kegelapan. Ya, semua orang senang kalau hidup di dalam terang. Ya. Di dalam terang itu tidak mungkin akan nabrak-nabrak, keceglong-ceglong, ya, dan lain sebagainya. Orang senang. Dan jemaat mula-mula pada waktu itu disenangi karena hidupnya, ya, bercahaya, ya, berbeda dengan yang lain, nampak
cahaya terang yang daripada Tuhan. Kemudian mereka disenangi semua orang. Ya. Nah, ini yang tentu perlu kita lakukan sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan dan ia akan mempunyai terang hidup yang akan bisa memancarkan terang itu di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua yang menjadi bagian kita yang harus kita lakukan adalah kita mengusahakan agar supaya terang itu tetap bisa bersinar. Ya. Kita mengusahakan terang itu bisa bercahaya melalui kehidupan kita. Maka kalau kita membaca di dalam Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-21, dikatakan demikian, Tuhan Yesus berkata, lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Ya. Artinya bahwa terang atau pelita itu diusahakan ditempatkan bukan di bawah gantang atau bukan di bawah tempat tidur. Ya, kalau diletakkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, ya tentu terang itu tidak bisa maksimal, ya, tidak bisa menerangi ya, tempat yang ada di sekitarnya, ya, karena diletakkan di bawah gantang. Nah, ini harus diusahakan agar supaya terang itu tetap ada di atas kaki dian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang seringkali ya, terjadi, disadari ataupun tidak disadari, bahwa terang kita itu tidak maksimal di dalam memancarkan cahaya. Tidak maksimal. Kenapa? Karena diletakkan di bawah gantang. Gantang itu bisa diartikan bahwa gantang itu adalah kalau dulu dibuat dari gerabah, kemudian untuk tutup ya, makanan. Ya, kalau sekarang diganti dengan plastik dan lain sebagainya. Nah, ketika terang itu ada di bawah situ, artinya hidup hanya berfokus kepada hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang mementingkan kepentingan diri sendiri, ya, ingin menyenangkan diri sendiri, ya, egois, maka terang itu tidak bisa terpancar dengan maksimal. Ya, diletakkan di bawah tempat tidur. Ya, tempat tidur itu kan ya tempat hanya beristirahat enak-enak. Ya, memang kita perlu untuk beristirahat karena sudah bekerja dengan capek, sungguh-sungguh sehingga akhirnya capek. Tapi kalau terang itu hanya ditempatkan di bawah tempat tidur, ya tidak akan pernah maksimal. Ya, kita tidak berusaha bagaimana agar terang itu bisa bercahaya. Kita
hanya semau kita sendiri, tidak berusaha agar bisa menjangkau ya perbuatan-perbuatan baik kita bisa kita nyatakan ya dengan perlakuan-perlakuan kita yang nyata di depan banyak orang dan lain sebagainya, maka terang itu tidak akan pernah bisa terpancar dengan maksimal. Maka bagian kita lah yang sudah menerima terang yang daripada Tuhan. Ayo kita betul-betul ya memusatkan perhatian kita, bukan terfokus kepada diri kita saja, tetapi kita fokuskan untuk bisa menerangi ya tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Disitulah tempat di mana terang kita bisa terpancar. Ya, kita tidak sembunyi, ya, kita tidak berdiam diri, kita tidak mementingkan diri kita sendiri, tetapi dikatakan oleh Tuhan Yesus, biar terangmu terpancar, bercahaya melalui perbuatan-perbuatanmu yang baik. Ya. Kalau kita tidak pernah ya keluar, kita tidak pernah bergerak, kita hanya enak-enak saja di tempat tidur, kita hanya berfokus kepada ya kepentingan diri sendiri, bagaimana kita bisa menjadi terang? Ya, maka Tuhan Yesus berkata bahwa terangmu harus bisa bercahaya, jangan diletakkan di bawah gantang, jangan diletakkan di bawah tempat tidur. Ayo keluar, ya tampilkan, tempatkan di tempat yang terbuka sehingga terangmu akan nyata bagi semua orang. Ya, ini yang harus kita lakukan. Ya, ini yang harus kita kerjakan. Ya, nampak jelas ya, melalui kehidupan kita. Ya, harus kita wujud nyatakan melalui setiap kehidupan kita. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir yang perlu kita renungkan, bagaimana kita bisa menjadi terang ya, dengan cara hidup yang tidak bercela. Jadilah teladan yang baik di tengah-tengah komunitas di mana Tuhan tempatkan kita. Ya. Kita harus tampil berbeda daripada yang lain. Di dalam surat Filipi pasal yang kedua, Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ya. Kita harus tampil berbeda, ya, bahkan boleh menjadi teladan bagi yang lain, ya, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah, tidak bercela ya, di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini. Ya, artinya hidup kita betul-betul harus menunjukkan jati diri kita sebagai terang, ya, sebagai terang. Bagaimana orang bisa melihat Kristus yang melalui kehidupan kita? Bagaimana karakter Kristus bisa nampak yang melalui kehidupan kita? Bagaimana sifat-sifat Tuhan Yesus bisa diketahui oleh banyak orang yang melalui kehidupan kita? Ya, sehingga orang akan respect dengan kehadiran kita dan akhirnya mereka boleh mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, dan mereka menerimanya di dalam kehidupan
mereka masing-masing melalui perbuatan-perbuatan kita. Kita menjadi contoh teladan. Ya. Kita mendengar firman Tuhan, seringkali merenungkan bagaimana Sadrah, Mesakh, Abednego, Daniel, ya, sekalipun di negeri pembuangan menjadi orang-orang tawanan, tapi bisa menunjukkan jati dirinya. Siapa dia? Siapa mereka? Nah, itu yang penting bagi kita. Kita tidak terbawa arus dengan kehidupan yang tidak mengenal Allah, sekalipun kemarin disampaikan oleh Bapak Gembala namanya diubah, ya, kemudian diharapkan kemudian mengikuti cara-cara hidup di Babel dan lain sebagainya. Tapi Sadrah, Mesakh, Abednego, Daniel tidak seperti itu. Dia tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, bisa memberikan contoh teladan yang baik. Sehingga kita tahu bagaimana mereka kemudian diakui dalam kerjanya, dalam menjaga kekudusan hidupnya, bahkan akhirnya diberi satu kepercayaan yang besar oleh raja. Ya, sampai berkali-kali ya raja bertahta, tetapi mereka tetap bisa dipakai. Kenapa? Karena yaitu mereka bisa menjadi contoh teladan, menunjukkan kualitas dan identitas hidupnya di tengah-tengah kehidupan yang bengkok, yang gelap. Sehingga melalui kehidupan mereka, ya ternyata akhirnya mereka mengakui Allahnya. Sadrah, Mesakh, Abednego, mereka mengakui Allahnya Daniel. Demikian juga kehidupan Yusuf, ya, menjadi contoh teladan, ya, bisa menunjukkan jati dirinya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, inilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau Tuhan memanggil kita, menghendaki kita untuk menjadi terangnya, maka bagi kita, bagian kita yang perlu kita kerjakan, mari kita senantiasa hidup semakin dekat dengan Tuhan, mengikut kepada Tuhan. Kita berusaha untuk agar supaya terang yang sudah kita miliki bisa terpancar, tidak kita tempatkan di bawah gantang karena kita hanya mementingkan diri kita sendiri, egois dan tidak, tapi kita mau tampil untuk bisa memancarkan terang itu. Dan dengan keberadaan kita bisa menjadi contoh teladan, hidup di dalam kebenaran, tidak bercela. Dan saya sangat percaya ketika kita melakukan bagian kita, nanti Tuhan akan melakukan bagiannya dengan dahsyat dan luar biasa. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.